Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Eleonora Yesinita dari kelas 2021C Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik teman-teman, pada video kedua ini saya akan menjelaskan pandangan saya tentang yang pertama aborsi, kedua hukuman mati, dan yang ketiga eutanasia. Oke teman-teman, di sini kita akan memasuki pembahasan pertama tentang aborsi. Aborsi secara umum yaitu pengguguran kandungan yang dimana dikeluarkannya janin sebelum waktunya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Ada dua macam aborsi, yaitu yang pertama aborsi spontan, di mana aborsi terjadi secara alami tanpa intervensi tindakan medis, dan yang kedua dengan obat-obatan saja atau tindakan bedah atau tindakan lain yang menyebabkan pendarahan lewat vagina. Dalam kaitan dalam hak hidup, aborsi jenis kedua dipandang sebagai tindakan melanggar hak hidup seseorang atau janin. Teman-teman, aborsi adalah topik yang sangat kontroversial. Beberapa orang berpendapat bahwa wanita harus memiliki hak membuat keputusan tentang tubuh mereka sendiri, termasuk apakah mereka ingin melanjutkan kehamilan atau menggugurkannya. Di sisi lain, ada orang yang berpendapat bahwa kehidupan dimulai sejak pembuahan, dan aborsi adalah tindakan yang tidak bermoral karena dianggap mengakhiri kehidupan yang sangat potensial. Oke teman-teman, pandangan saya tentang aborsi adalah saya sangat tidak setuju dengan perbuatan aborsi dengan berbagai alasan sebagai berikut. Yang pertama, keyakinan agama atau moral yang meyakinkan bahwa kehidupan dimulai sejak pembuahan dan setiap kehidupan memiliki nilai yang harus dihormati. Yang kedua, hak hidup. Beberapa orang berpendapat bahwa janin memiliki hak hidup yang harus dilindungi dan aborsi dianggap sebagai bentuk penghentian kehidupan yang sah. Dan yang ketiga, dampak psikologis. Ada yang berpendapat bahwa aborsi dapat memberikan dampak psikologis jangka panjang bagi wanita, seperti rasa bersalah atau trauma emosional. Baik teman-teman, pada pembahasan kedua ini kita akan membahas tentang hukuman mati. Pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus selalu diancam secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Pidana mati ditentukan dalam pasal-pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Hukuman mati juga merupakan isu yang sangat memecah belah. Beberapa orang menganggapnya sebagai cara yang sah dan adil untuk menghukum kejahatan yang sangat serius, seperti pembunuhan dan terorisme. Namun, banyak yang berpendapat bahwa hukuman mati melanggar hak hidup dan orang yang tidak bersalah akibat kesalahan dalam sistem peradilan. Pandangan saya tentang hukuman mati adalah saya sangat setuju diadakan hukuman mati dengan berbagai alasan, diantaranya. Yang pertama, pembalasan terhadap kejahatan yang berat. Menurut pendapat saya, hukuman mati adalah bentuk pembalasan yang setimpal bagi pelaku kejahatan berat seperti pembunuhan berencana, terorisme, atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang kedua, daya cegah. Pandangan saya bahwa hukuman mati dapat berfungsi sebagai pencegah bagi orang untuk melakukan kejahatan serupa, meskipun bukti empiris mengenal efektivitasnya masih menjadi bahan perdebatan. Yang ketiga, keamanan masyarakat. Dengan mengeksekusi pelaku kejahatan berat, mereka tidak akan pernah berkesempatan untuk mengulangi kejahatannya dan menyebabkan lebih banyak korban. Oke teman-teman, di sini kita akan memasuki pembahasan yang ketiga tentang eutanasia. Eutanasia sering dilihat sebagai bentuk pengakhiran hidup seseorang yang mengalami sakit berat atau parah dan menderita dengan alasan untuk bebas dari penderitaannya. Eutanasia biasanya dilakukan untuk kepentingan pasien itu sendiri dengan cara tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seseorang pasien atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek dan mengakhiri hidup. Eutanasia dapat juga dilakukan secara aktif, yaitu dengan memberikan obat-obatan dan tindakan tertentu sehingga mempercepat kematiannya. Oke teman-teman, ada beberapa jenis eutanasia. Yang pertama, eutanasia sukarela atau voluntari. Pengidap dengan akal sehatnya menyetujui suntik mati. Sebelum melakukan prosedur, ia sepenuhnya mengetahui kondisi penyakit dan mengerti risiko terkait pilihan pengobatannya.
Pengidap menyetujui keputusan ini dengan segala risiko dan pertimbangan yang panjang. Cara ini berdasarkan keinginan pribadi, bukan paksaan atau pengaruh dari orang lain. Yang kedua di sini eutanasia non sukarela atau non voluntary. Keputusan suntik mati ini berdasarkan kesepakatan dari keluarga terdekat. Pengidap menempuh eutanasia non sukarela karena ia benar-benar sadarkan diri atau lumpuh secara permanen. Prosedur ini juga bisa dilakukan atas permintaan dari pengidap saat ia masih sadar. Misalnya, pihak keluarga menyampaikan pernyataan pengidap jika kondisinya mendadak kritis. Yang ketiga, eutanasia involunter. Prosedur suntik mati ini adalah kondisi saat pengidap bisa membuat keputusan, tapi tidak mau melakukannya. Dengan kata lain, ia masih ingin hidup dan berjuang melawan penyakitnya. Jika prosedurnya tetap dilakukan, ini bisa dikatakan sebagai praktik pembunuhan, sebab eutanasia involunter dilakukan dengan seizin pengidap. Pandangan saya tentang eutanasia adalah saya sangat tidak setuju diadakan eutanasia dengan berbagai alasan, diantaranya yang pertama dilihat dari nilai kehidupan. Perlu diketahui bahwa kehidupan adalah hal yang sakral dan tidak seharusnya memiliki hak untuk mengakhiri hidup seseorang bahkan jika mereka sedang menderita. Yang kedua dilihat dari potensi penyalahgunaan. Ada kekhawatiran bahwa legalisasi eutanasia dapat disalahgunakan, misalnya dengan menekan individu yang rentan, seperti lansia atau orang dengan disabilitas, untuk memilih kematian sebagai jalur keluar dari penderitaan. Yang ketiga, penyembuhan dan perawatan paliatif. Beberapa orang berpendapat bahwa lebih baik fokus pada pengobatan dan perawatan paliatif untuk meringankan penderitaan orang yang sakit, daripada memberi mereka opsi untuk mengakhiri hidup mereka. Tentu saja, pandangan tentang isu-isu ini sangat tergantung pada perspektif pribadi, budaya, agama, dan nilai-nilai yang dianut. Oke teman-teman, itu saja pemaparan materi pada video kedua kali ini. Semoga materinya dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya, Eleonora Yesihenita, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.